warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan materi tentang sholat sebagai kebutuhan primer di era modern. Sebagai orang beriman, mendirikan sholat tidak sekadar menggugurkan kewajiban, akan tetapi lebih dari itu, sholat merupakan saat terbaik dalam hubungan transendental secara langsung antara makhluk dan penciptanya. Ada beberapa hadis sholat disebut sebagai mi'rajnya orang beriman, tiang agama, pembeda antara kafir dan mukmin, serta hal pertama yang akan ditanyakan saat hari perhitungan kelak. Begitulah posisi sholat dalam Islam. Pentingnya sholat Allah tegaskan dalam firman Allah, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Pada ayat di atas tergambar dengan jelas bahwa sholat sangat menentukan tingkat kesalehan sosial suatu masyarakat. Masyarakat yang terjaga sholatnya akan mampu mencegah diri dari lingkungannya terhadap perbuatan keji dan mungkar. Dalam ayat yang lain Allah menegaskan masyarakat yang meninggalkan sholat akan tersesat. Allah berfirman, kemudian datanglah setelah mereka mengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginan hawanya, maka mereka kelak akan tersesat. Quran Surat Maryam ayat 59. Dalam fakta kehidupan sehari-hari di zaman modern, tiap orang sering tenggelam dalam rutinan kehidupan, sehingga seolah-olah manusia hanya makhluk bumi semata. Segenap kerja keras lebih sering ditunjukkan untuk memenuhi tuntunan yang berkaitan dengan hasrat tubuh. Maka sholat adalah salah satu cara yang mampu menggugah hati makhluk untuk tidak hanya berorientasi kepada hal yang fana. Kita disarankan bahwa dalam kehidupan dunia ini aktivitas-aktivitas harus terajut oleh siklus dari ibadah menuju hidup sehari-hari dan dari hidup sehari-hari menuju ibadah. Dengan sholat kita dapat memperbarui hidup yang pada kenyataannya sering tenggelam dalam rutinitas sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kalian seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Beliau berkata, maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu, dengannya Allah menghapus dosa. Sholat yang baik adalah sholat yang didirikan dengan khusyuk dan tidak lalai. Efektivitas fungsi sholat mensyaratkan bahwa sholat tidak hanya sekedar pekerjaan fisik, tetapi terutama sekali pekerjaan hati. Nabi mengingatkan, barang siapa yang sholatnya tidak mencegah dia dari pelanggaran nafsu dan dosa besar, maka dia tidak akan bertambah dari Allah selain kejauhan. Hadis riwayat Tabari. Peristiwa Isra Mi'raj membawa perintah sholat bagi orang beriman. Sholat sejatinya bukan hanya sebuah kewajiban, akan tetapi sebuah kebutuhan. Di zaman modern ini, sholatlah yang menjaga suatu masyarakat dari kemerosotan moral. Generasi yang melalaikan sholat adalah generasi yang tersesat di dalam kefanaan dunia. Wallahu a'lam. Pesan moral dari
Ini adalah sholat adalah obat bagi jiwa yang hampa, pikiran yang bimbang, dan hati yang terluka. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.